Membangun kepercayaan diri anak itu bahkan sudah dimulai dari sejak kandungan. Setiap zaman tuh berbeda tantangannya ya. Ya, Artinya ketika di zaman saya dengan di zaman yang sekarang, zaman TikTok ya, kalau boleh kita sebut itu sangat berbeda. Shalom keluarga Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Program ini bertujuan untuk mendukung keluarga Jemaat Kristus di dalam memahami dan menerapkan firman Tuhan pada ibadah Family Week untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik kali ini adalah membangun kepercayaan diri pada anak. Tamu kita kali ini adalah wakil dari keluarga Gereja Kemah Abraham, diwakili oleh dua kepala keluarga, yaitu masing-masing Bapak Freddy Morong dan Bapak Karel Sibarani. Salam sehat Bapak-Bapak, apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja berbagi cerita dengan mereka, apa yang mereka dapatkan pada hari ini. Yang pertama adalah apa pesan yang begitu kuat yang didapat dari Bapak-Bapak atas masing-masing dari topik khotbah kali ini. Silahkan, mungkin dari Pak Freddy dulu. Ya Pak Pendeta Jul, terima kasih untuk kesempatannya. Dari khotbah tadi yang dapat saya tangkap adalah ternyata membangun kepercayaan diri anak itu bahkan sudah dimulai dari sejak kandungan. Ya. Setelah dari kandungan dia lahir, masa balita dia juga butuh perhatian. Jadi kita sebagai orang tua atau lingkungan yang ada di sekitarnya harus menunjukkan kasih sayang kepadanya. Sehingga dengan kasih sayang yang dia rasakan itu membangun kepercayaan dirinya. Diterima gitu ya. Dia merasa diterima di lingkungan Meskipun pertama. dalam kandungan tadi ya dikatakan ya. Itu sejak dalam kandungan, Ya. jadi suasana atau mood si ibu pun ternyata bisa dirasakan oleh janin tersebut. Ya, itu pesan yang menarik ya karena kita Moodnya bapak juga harus dirasakan dong. Masa moodnya ibu aja? Iya, mood ibu atau mood bapak. ya, setuju. Jadi Ya ini bapak selalu, Bang Karel, Pak Karel ini gitu selalu ya. bapak harus beserta Oh, dengan ibu. beserta ya. Jadi emang couple ya. Yang menarik Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dari referensi apa itu kepercayaan diri adalah bagaimana kemampuan seorang itu mengukur, menilai dirinya untuk menghadapi atau melakukan atau memutuskan sesuatu. Di sini yang saya tangkap, membangun kepercayaan diri pada anak itu harus bergantung pada Tuhan. Itu yang saya tangkap tadi ya. Itu satu frame yang besar buat kita hari ini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi ya pesan-pesan yang begitu kuat. Dan saya yakin Bapak Ibu yang mendengar tadi dapat melihatnya kembali di dalam YouTube channel kita ya. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Baik, atas pesan yang tadi, yang berikutnya Bapak-bapak, apakah langkah-langkah untuk mengembangkan kepercayaan diri pada anak sudah jelas tadi ditangkap Bapak-bapak? Ya. Silakan. Jelas? Cukup jelas tadi. Ya, bisa diceritakan apa yang Bapak tangkap? Yang saya ingat tadi ada 4 prinsip. 4 prinsip. 4 prinsip. Yang pertama itu mengasihi yang diwujudkan dalam penyangkalan diri. Maksudnya mengasihi itu berarti fokusnya kepada orang yang dikasihi. Ya. Mungkin yang kedua, Bang Karel melengkapi. Ada catatan Kalau kedua? catatan saya di situ adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi pengembangan potensi anak. Menurut saya ini sangat penting. Ya. Terkadang orang tua itu juga suka lalai potensinya apa pada anak. Ini karena kalau zaman dulu, zaman kita ya, kan selalu ingin jadi dokter, selalu Ya, jadi ya. ini, jadi itu. Kemauan kita gitu Nah, ya. itu kemauan kita. Ya. Tapi ternyata potensinya anak ini di luar itu. Dan banyak sekali terjadi, apalagi zaman saya nih, Ya. orang tua yang memaksakan diri. Betul. Anaknya Ya. harus ini. Ya. Dia tidak kuat di ilmu yang matematika, kita Tapi dipaksa kita untuk paksain. belajar situ. Ya. Padahal dia mungkin di sastra, di seni gitu. Nah, potensi ini yang harusnya tepat sasaran. Ya, memang itu menarik karena zaman saya juga kesalahan kita dulu
Kita merasa yang IPA itu kayaknya lebih hebat. Padahal masing-masing tadi Tuhan punya Kemampuan anak ya. punya rencana ya memberikan kepada anak-anak masing-masing potensi berbeda ya dalam Roma tadi dikatakan ya berbeda masing-masing. Jadi hati-hati kepada kita jangan sampai memaksakan tadi ya kehendak kita. Betul. Tapi baru 2 tadi Pak. Tadi ada 4 katanya Pak. Oh, yang ketiga kita harus memberikan apresiasi sebagai konfirmasi terhadap pencapaian-pencapaian anak. Jadi kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang kemarin dia salah, hari ini sudah benar, ya kita harus memuji, Apresiasi, ya. memberikan apresiasi. Memberikan dia jadi semangat gitu ya. Jadi dia, oh gue dihargai nih, gue diakui nih. Oh ternyata berhasil kayak tadi ya. Kata papa saya, mama saya, ternyata saya sudah bisa. Ah, Itu merangsang dia untuk iya. pencapaian-pencapaian berikut. ya setuju. Itu yang ketiga tadi ya, memberikan konfirmasi ya. Jadi seberapa banyak ya Bapak Ibu kita mau memberikan apresiasi kepada anak kita. Ya tadi pesannya yang saya tangkap tidak boleh pelit memberikan penghargaan ya. Jangan merasa jangan jangan men-set mungkin terlalu tinggi ekspektasi kita, tapi yang bisa dicapai anak kita itu yang kita hargai. Mungkin penghargaan itu juga harus secara verbal diucapkan gitu. Supaya anak-anak juga tahu, anak-anak ketika kita bilang, wah kamu cerdas sekali, dia tuh akan Terbangun, tumbuh ya, rasa percaya diri. rasa percaya diri. Ya bisa verbal, bisa juga kita memberikan reward. Ya. Reward ya. Ya itu reward juga ada anak-anak yang jika diberikan sesuatu dia makin senang. Tapi hati-hati juga Pak. Iya. Hati-hati dengan Kalau reward, sering dikasih reward begitu nanti dia orientasinya orientasi beda ya. selalu ke reward Ya, itu. ya kita imbangi dengan punishment. Oh enggak, jangan begitu juga Pak. Ya, itu nanti kita bicarakan lagi Oh, Pak. itu kalau Yang penting anak kita sudah tahu lebih besar, bahwa gitu. harus ada memberikan konfirmasi, Iya. apresiasi. Ya. Untuk apresiasinya seperti apa, memang kita harus belajar tadi. Ya, Ya, memang tidak intinya salah. kita memberikan penghargaan lah Penghargaan, ya. terhadap capaian-capaian baik dari si anak. Ya. Biar anak itu tahu ya bahwa wah gua ini Oh ini saya benar nih, Ya. ini saya benar. Oke. Orang tua mengharap ini kepada saya. Oke, yang Keempat. terakhir, yang 4 apa Pak? yang keempat itu catatan saya tadi ini saya tertarik nih. Artinya bahwa bagaimana kita bisa mendidik dan mempersiapkan anak kita itu menjadi anak yang tangguh. Ya. Menjadi anak tangguh yang memiliki daya juang. Nah, ini Tantangan bagi saya. Wah keren nih itu Pak tantangan Karel nih. juga. Keren. Ya. Tangguh dan berjuang. Wah kayaknya Karena saya menarik kenapa? Saya bilang gitu ya, menarik. Mungkin Bapak Ibu juga di rumah merasakan ya. Bahwa sekarang mohon maaf agak anak-anak sekarang instan sukanya ingin cepat ya tapi ya ini emang ini pro cons ya tapi yang kita rasakan instan cepat dan kedua mudah sekali katanya menyerah. Mudah Nah, menyerah. gimana nih Pak Karel jelas nggak tadi mendidik anak menjadi tangguh nih jelas nggak bagaimana? Ya, gini, mungkin setiap zaman tuh berbeda tantangannya ya. Ya, Artinya good point. ketika di zaman saya Betul. dengan di zaman yang sekarang, zaman TikTok ya, kalau boleh kita sebut itu sangat berbeda. Kalau dulu orang tua saya, walaupun dengan kopel ngajari kita, dipukul biru-biru, Ya. tapi kita nggak pernah Betul. merasa bagaimana. Kalau sekarang baru ditegur sedikit aja udah sakit hati. Iya. Ya baru ditegur loh, belum pakai hati, itu. betul. Nah ini ngambek. ngambek. Nah ini pola-pola Kalau dulu kita mana boleh ngambek. Bu, Iya, ngambek boleh. malah makin dapat. Dapat betul. Dan gampang Makanya ngadu. dihajar gitu ya. Anak-anak sekarang gampang ngadu, gampang nangis. Aduh, nah jadi ini gimana Pak? memang tantangannya berbeda. Jadi mungkin buat para orang tua bisa lebih bijak lah ya, lebih bijak. Nah mempersiapkan anak tangguh ya ini seperti ini. Kayak tadi Pak, umpamanya saking kita ingin menyenangkan hati anak kita memberikan perhatian yang terlalu berlebihan sehingga anak ini manja, Iya. ya kan? Hati-hati Dia artinya. minta ini daripada susah itu, Itu. loh. Dikasih ini. Ya, Jadi menarik. dia nggak merasa, gue gampang kok. Gampang. Setiap gini tinggal minta aja sama bokap, sama orang tua pasti dikasih. gampang dapetnya. Nggak ada usaha di situ Iya, Bang, ya. ya, saya setuju Pak. Ada ya kalau saya jika si anak melakukan sesuatu, ada kalanya saya biar dia tahu masalahnya. Ya.
kesulitan-kesulitan apa yang ada Betul. di sana, biar dia rasakan sendiri. Jadi dia tidak bergantung pada orang tua, Nah, atau ini, orang tua selalu melakukan pendampingan tertentu. Nah, ini salah satunya Pak Freddy sudah mempersiapkan anaknya punya tangguh daya juang gitu. Jadi memang yang saya tangkap tadi salah satu poin yang penting adalah kesabaran tadi Bapak Ibu, ya. Kesabaran di dalam membuat anak menjadi tangguh itu memang mengajari mereka berusaha untuk mencapai suatu titik, ya tadi yang tadi Pak Freddy bilang, tapi kita tidak boleh langsung mengambil alih. Ya. Dia nggak mampu langsung kita ambil alih gitu, enggak. Tapi kita harus mampu mengajari dengan kesabaran, ya, agar dia bisa mencapai tahap demi tahap sehingga dia mencapai apa yang. Nah, seringkali yang nggak sabar mamanya biasa di rumah. Oh. Ya. Ini mamanya siapa nih Pak? Ya, biar cepat. Mamanya gitu. anak-anak, Nah, Pak. Oh, mamanya. Ya. Ya. Mamanya anak-anak atau Daripada- mamanya anak, Pak? Daripada direwelin sama anak kan, Iya. udahlah. Padahal kita udah ngelarang nih. Oh. Tapi ada lagi tantangannya. Ini pesan buat Ibu Karel ya? Iya buat semuanya. Oh, lah. buat semua saudara. Jadi Artinya, ini pesan buat kita Seperti semua. yang ya. Pak Freddy tadi katakan bahwa harus memang ditahan lah, Ditahan, atau ya. kita jangan langsung dikasih, biarin aja. Harus ada Biar usaha anak gitu itu ya. merasa Ya, tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Sampai level mana baru ya. perlu Bantuan. dilakukan oleh pendampingan oleh Pendampingan. orang tua, Wah, good point. sampai di level mana kita mulai melepas dia. Ya. Tapi tetap dalam pengawasan karena masih anak-anak. Waskat ya. Wih. Ya, tetap pengawasan. Pengawasan. Kayaknya melekat. teori-teorinya Bapak Ibu nih, dua orang ini kayaknya sudah nangkep semua tadi ya. Sudah mendapatkan pesan tadi. Nah, sekarang tantangannya Bapak Ibu. Kan udah tahu nih ya teorinya tadi ya. Rencananya terhadap 4 ini yang mau diterapkan di rumah bagaimana? Wah, kalau tantangan Pak Pendeta Jul, Penerapannya ini nih Pak. Ya. anak sekarang ini lebih canggih ada kalanya. Oke. Ya. Dia di sekolah atau di lingkungan, di teman-teman bergaul, dia dapat pengetahuan yang kita tidak tahu. Oh iya. Ya, jadi ada kalanya tantangannya tuh kita mau menjawab sampai butuh waktu. Bila perlu ya kita googling dulu Oh, untuk usaha kita iya, untuk kalau ada bagaimana anak untuk ya menjawab apa Menjawab. pertanyaan dia. Nanti sebagai orang tua takutnya si anak bilang, orang tua saya aja nggak tahu, masa ngarepin saya tahu? Oke. Nah, ini tantangan juga nih buat orang tua zaman sekarang nih. Ya. Karena Di memang tengah zaman teknologi ya. Zaman teknologi, apapun mereka bisa. Dia nggak percaya sama kita Iya. nanti. Kalau kita nggak bisa, mereka nggak percaya. Ada kalanya gitu. kita lagi ngomong, dia googling, langsung dia Dan itu memang apa terjadi. jelasinnya salah. Ya. Jadi bisa lebih tahu dia daripada kita lebih Nah, cepat ya. itu. Nah, itu Itu tantangan. Ya. Ya. Jadi bagaimana Pak? Apa yang Bapak ingin mau terapkan Pak? Yang dari Soal tantangan langkah tadi. Pak? Enggak, saya mau menyambung tadi tantangan baik. sebelum ke terapan Ya. itu, artinya ya memang dunia teknologi itu menjadi tantangan yang sangat membahayakan lah buat saya, karena dengan serba tahu anak-anak bisa bertanya jadi bukan sama kita, sama googling. Nah, ini akan berdampak atau ngefek kepada apa? Kepada komunikasi. Oh. Nah, jika kita komunikasi saja sudah buruk terhadap anak, nah ini yang paling bahaya. Jadi dia udah nggak ngomong Udah nggak ngomong lagi. langsung ke googling aja gitu Nah, ya. kebetulan kalau mau diterapkan, kebetulan kan anak saya udah dewasa ya, Ya. sudah sarjana. Jadi memang waktu pas zaman kuliah atau zaman di SMA itu, memang benturan kami tuh selalu komunikasi. Ketika kita kasih tahu sesuatu, dia lebih pintar nih. Berbeda ini ya. Nah, dia lebih zaman pintar, dia generasi. gini. Cuman ya memang harus sabar, kuncinya sabar. Sabar. Nah, jadi memang itu masalah komunikasi. Tetap Itu harus tantangan kita ya. terus continue, jangan putus-putus gitu loh. Ya. Ya, kalau saya karena anak saya masih SMP dan SD, ya ada kalanya kami menerapkan bahwa ada hari-hari atau jam-jam tertentu mereka jangan pegang handphone selain Ya, sekolah karena masih homeschooling. Karena kalau setiap dia ada masalah atau dia ada pertanyaan, dia kalau pegang handphone langsung dia pakai HP. Ya. Jadi ada hari-hari tertentu saya rasa jangan pegang. saya rasa persoalan ini yang saat ini sedang dialami nih
oleh Di rumah, banyak yang di rumah, atau banyak orang tua. ya Baik, yang baik. sesama. Ini pesan ya yang saya tangkap. Jadi mungkin nanti ada sesi khusus kayaknya nih yang untuk yang bagaimana dengan teknologi ini malah komunikasi dengan orang tua semakin bukan semakin Ya, dekat. betul, ya, Pak semakin Karel jauh. tadi ya. komunikasi ya. Karena kalau dia lagi Wah. pegang handphone atau dia main games, kita panggil aja dia udah nggak nyaut. Iya, nyautnya 5 menit Dia kemudian. main begini ya. Iya, kita nyautnya pengen 5 menit kemudian. Begitu gitu. pas dia nyaut dia begini. Waduh, Ya, itu. lehernya kekunci ya. Kalau nggak kedengeran suaranya, tahu-tahu udah di depan kita. Kalau di luar sana bilang generasi nunduk sekarang. Ya, kira-kira begitu. Oke, Pak Karel. Pak, tadi 4 ya. Tadi kita pelajari 4 langkah. Kira-kira yang Bapak Ibu yang mau terapkan yang mana nih ya di dalam keluarga saat ini yang menjadi tadi udah kita sudah tahu tantangan-tantangan kita. Nah, dari keempat langkah ini apa sih yang mau Ibu mau Bapak itu terapkan atau yang sudah diterapkan? Nggak apa-apa, Pak. Mau apa yang sudah atau yang belum atau mau yang akan diterapkan? Kalau yang akan Pak Freddy. Oke. Gimana, Pak? Apa, Pak? Nah, yang kalau mau dilakukan? saya untuk poin yang pertama tadi ya, yang untuk mengasihi, ya, mengasihi yang diwujudkan dalam penyangkalan diri. Ya, artinya fokus kepada orang yang dikasihi. Ya, Oke. kalau contoh yang paling sederhana, kalau misalnya ada beli makanan atau beli kue lah, kalau saya. Ya. Karena anaknya 3, ternyata kuenya cuma 2. Nah, Yang kita beli 2, bawa pulang 2. Bagaimana caranya supaya mereka dari 2 itu dibagi jadi 3? Kan mereka menyangkal diri tuh. Yang satu, wah harusnya jatah gue satu orang satu nih. dia pilih yang paling gede pasti ya. Ya itu, bagaimana kita biarkan mereka. Bagaimana ini ada kue 2. Bagaimana caranya supaya kalian tiga-tiganya dapat. Kan berarti dia menyangkal diri nih. Berarti Pak Freddy ini salah sering satu bawa ada- makanan nih ke rumah berarti ya? Ya, ada kalanya. Ada kalanya. Bukan sering, Pak, Bukan ada sering. kalanya. Terus apa lagi Pak yang mau diterapkan? Ya mungkin Pak Karel nih. Pak Karel? Kalau Kira-kira. ya itu kalau saya karena anak saya sudah dewasa, tapi yang sudah saya lakukan itu ya. Artinya kami berdua memang harus penuh dengan kesabaran mendidik mereka. Ya. Kalau enggak ya repot. Bahkan di rumah tuh kadang-kadang suka ada dualisme perintah nih. Itu Dualisme perintah dan ini juga tapi ya memang Antara itu ini real saya ya? Itu real berbagi ya? pengalaman Itu- aja ya, real. karena mungkin di rumah juga Ya. papa banyak sama mama mengalami ya. seperti itu. Ya. Dualisme Kita berdua perintah nih sudah melarang gitu ya. Ya. Tapi karena ada opung di rumah, Oh, anak ini Ya, begitu. ya. Masing-masing lolos. berarti punya tantangan sendiri nih. ya? Tantangan sendiri. Ini tuh. Ya. Oh, akhirnya, udah kita larang gimana sih? Kok masih ini? Tapi memang anak ini tahu banget mainnya gitu. Dilarang sama nyokap, gua ke opung nih. Sama opung dibelikan. apalagi kalau opung ke Jadi cucu gimana itu Pak? kan. Berarti Artinya kami, ya yang sudah kami lakukan itu memang tetap kami komunikasikan. ya, Kita kadang kalau kita larang opungnya kan dia nanti marah, dia mutung. motong gitu ya. Wah, gua kan sayang juga sama cucu kan begitu. Tapi kita diskusikan, jangan Pung. Ya, ya. Kita mendidik Memberikan anak ini pengertian begini, yang baik, ya, harus ya. penuh nih. Ke anaknya juga, kamu juga nggak boleh begitu. Ya. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini dia sangat bagus lah. Dia artinya kembali ke komunikasi itu ya. Ya. Yang Tapi harus Pak kita Karel, rawat. anaknya kan sudah menyelesaikan kuliah ya. Iya, sudah sarjana. Nah, jadi sudah masuk tahap berikut ya. tahap berikut. Baik, saya rasa pengalaman-pengalaman Bapak berdua ini memang real dan kita alami semua. Semoga ini juga menjadi masukan ya, menjadi concern, menjadi perhatian bagi kita semua karena memang yang dihadapi real gitu Pak ya. Nah, dan baik Bapak Ibu, ini adalah acara yang terakhir di mana ada kesempatan dari keluarga Kristus ini untuk menyaksikan program ini untuk berbagi pengalaman ya atas kesulitan yang dihadapi keluarga kali ini ya. Caranya nanti bapak ini akan meminta bantuan atau masukan atas kesulitan yang dihadapi oleh mereka untuk dapat dijawab oleh bapak-bapak atau ibu ya yang menyaksikan program ini. Mungkin kita dimulai dari Pak Freddy dulu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ya. keluarga Kristus? Kalau saya mau meminta masukan dari rekan-rekan, bagaimana sih caranya
Kalau seperti yang saya alamin tadi, anak banyak bertanya, sementara saya juga punya keterbatasan atau sebagai orang tua kita memiliki keterbatasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, jadi tadi kesulitan dari Pak Freddy adalah di tengah teknologi yang sekarang yang begitu maju ya, banyak anak-anak bertanya yang di luar kemampuan daripada orang tua. Jadi bagaimana mengatasinya ya? Tahan dulu Bapak Ibu ya. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Karel, silakan Pak Karel. Jadi gini, bagaimana cara mengatasi anak kita ketika tingkat egonya tinggi sekali? Dan ini mungkin sering kita hadapi ya. Artinya ketika anak-anak kita tuh, biasanya SMP tuh udah mulai kelihatan tuh. Anak ini ego atau enggak. Bagaimana ya caranya supaya anak kita tuh tidak menjadi, egonya tuh tidak tinggi gitu loh. Oke. Karena saya khawatir juga, ini akan berimbas kepada pergaulannya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang begitu real, ya mungkin kita juga mengalami hal yang sama dialami oleh Bapak berdua ini, dan saya mohon masukan, ya, masukan dari Bapak Ibu yang menyaksikan program Kesaku ini untuk dapat mengirimkan masukannya kepada kita, ya, lewat rekaman dengan format MP4, MP4, ya MP4. Atau cukup direkam lewat HP ya dari Bapak Ibu, direkam dengan posisi panoramik atau mendatar ya. Oh video ya? Ya video, ya rekaman video, sampaikan jawabannya dengan durasi maksimal 90 detik ya. Dan akan nanti kami siarkan di acara Kesaku bulan depan jawaban dari Bapak Ibu ya. Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda, kami mengharapkan masukan dari Bapak Ibu karena ini adalah dari keluarga untuk keluarga ya. Baik, saya rasa acara kita sudah cukup ya. Terima kasih kepada tamu kita kali ini yang hebat-hebat, Pak Freddy Morong ya dan Pak Karl Sibarani yang berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Dan kita akan bertemu di bulan depan pada acara yang sama dengan bintang tamu yang tidak kalah seru. Kesaku, Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Tuhan memberkati.